Apa itu magnet rezeki? Sederhana Bapak Ibu. Magnet rezeki itu ya seperti namanya, magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang ya rezekinya itu dia mengejar. Ada rezeki di sana dia kejar. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Pindah ke sana dia kejar lagi. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Tapi ada loh orang yang dia hanya duduk diam, rezekinya datang sendiri. Siapa mau dapat keajaiban? Katakan saya. Siapa mau dapat keajaiban? Katakan saya. Ya Allah, orang di depanku baru saja mendoakanku ya Allah. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia baru saja mendoakanku ya Allah. Maka aku ingin membalasnya. Cintai dia, muliakan dia, bahagiakan dia. Terima taubatnya, ampuni dosanya, kabulkan seluruh hajatnya, masukkan dia dalam syurga ya Allah. Dapatkan dia syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kumpulkan dia di syurga bersama denganku ya Allah, bersama dengan semua yang hadir dalam majlis ini. Kesan-kesannya adalah ini, wow, keren, luar biasa, dahsyatnya di sini, auranya sampai ke hati. Insya Allah kali ini pelan-pelan dipraktekkan, audio-audio dari beliau, ilmu dari beliau, insya Allah ada, memang benar ada keajaiban. Saya sendiri sudah membuktikannya. Dan ternyata ketika saya ketemu dengan Ustadz Nasrullah, luar biasa, akan semakin dahsyat hidup ini, akan semakin keren saja hidup ini. Dan wow, saya nggak bisa berkata apa-apa kecuali ya magnet rezeki itu akan datang setelah saya keluar dari gedung ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh keuntungan memiliki kafling desa wisata magnet rezeki. 1. Memiliki tanah produktif yang dihasilkan dari kebun dan wisata. 2. Nilai tanah yang meningkat harganya, terutama setelah tol beroperasi. 3. Menyelamatkan alam dengan perencanaan ala desa, bukan urban konsep. 4. Mendukung dakwah alam magnet rezeki yang terbukti meningkatkan kualitas hidup manusia. 5. Bertetangga dan berjamaah dengan para pengamal ilmu magnet rezeki. 6. Keamanan legalitas dengan surat berstatus SHM. 7. Bebas riba dengan menggunakan akad-akad syariah. Yayasan Magnet Rezeki. Yayasan Magnet Rezeki didirikan oleh seorang penulis buku mega bestseller Rahasia Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah, dan Certified Trainer Magnet Rezeki, asuhan Ustadz Nasrullah. Selain seorang penulis bestseller, beliau juga seorang motivator internasional. Bismillah, visi Yayasan Magnet Rezeki adalah membangun Indonesia bermartabat, sejahtera, dan bahagia melalui 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki offline dan 10 juta online di tahun 2025. Membangun Indonesia bermartabat melalui dakwah dan pendidikan ilmu magnet rezeki. Membangun Indonesia sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi bersama melalui koperasi magnet rezeki. Membangun Indonesia bahagia melalui pembinaan keluarga-keluarga bahagia dan kegiatan sosial dalam mengamalkan ilmu magnet rezeki. Satu, sama, dan terhubung. Terdiri dari koordinator pusat, dan koordinator wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan sore hari ini, tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya. Dan alhamdulillah kita sama-sama berada dalam satu majelis yang amat mulia, yaitu majelis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali ya teman-teman semua bisa terus membersamai di kesempatan bulan suci Ramadan. Kemarin kita ngadain kegiatan kita di kantor ya, di kantor MRC ya. Mohon izin, mohon maaf kalau seandainya ada yang merasa sinyalnya nggak bertahan ya, jadi sinyalnya selalu kelempar ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal ya, kemarin ada cerita-cerita yang bagus sekali ya, apa yang luar biasa yang dikemukakan oleh teman-teman semuanya. Ada 2 tamu kemarin itu yang bertestimoni, Pak Jamal ya, dan juga Bu Ustazah Zulfa ya. Keduanya mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar ya setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki ya. Sebenarnya ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu-ilmu yang sudah dikemukakan oleh para ulama-ulama kita ya. Cuma kita formulasikan dalam bentuk yang lebih bisa diterima di zaman ini, dan ternyata betul sekali ya, banyak yang merasa setelah menggunakan ilmu dari magnet rezeki menjadi lebih mudah mempraktekkan beberapa prinsip-prinsip di dalam Islam. Oke ya, jadi luar biasa teman-teman semuanya. Kemarin Pak Jamal itu akhirnya dari yang awalnya dia udah nggak mau melanjutkan bisnisnya, tapi kemudian setelah itu, setelah menggunakan ilmu magnet rezeki, malah bisnisnya meledak. Masya Allah. Meledak tuh bukan meledak nggak bagus ya, meledak melesat pesat ya, sampai kemudian akhirnya penghasilannya udah lewat 3 digit ya, artinya 100 juta lebih ya. Kemudian ada Bu Ustazah Zulfa yang menggunakan teori-teori magnet rezeki dalam menghadapi kondisi COVID-19 ya. COVID-19 yang banyak orang kalau dia usahanya travel ya, pada saat dia usaha travel seperti itu semua orang tutup, kebingungan gitu ya, nggak ada jamaah. Tapi Masya Allah, beliau menggunakan prinsip-prinsip di magnet rezeki dan akhirnya alhamdulillah bisa survive ya. Itu baru di dunia ya, baru di dunia. Bagaimana lagi nanti balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tentu jauh lebih dahsyat ya. Suaranya kecil sebentar ya, saya coba besarkan di sini. Sepertinya sih di saya mudah-mudahan sudah maksimal ini ya, sudah cukup besar di tempat saya ini. Oh, saya naikin sedikit, mudah-mudahan nggak pecah ya. Oke, seperti ini kayaknya oke lah ya. Seperti ini ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini ya, hari ini kita dihidangkan ya dengan sebuah ilmu yang tadi dibahas bersama dengan Pak Arif ya, Pak Arif Bar ya. Beliau adalah ketua yayasan dari Magnet Rezeki ya, memimpin hampir 500 certified trainer Magnet Rezeki, dan materi beliau luar biasa, bagus banget ya, tentang ini ya. Oh maaf ya, ini ya, sabar dan ganjarannya. Tadi ada yang komen, Pak Nas backgroundnya baru. Iya, ganti-ganti supaya nggak bosen ya. Manusia itu kadang ada bosennya ya. Nah sekarang seperti ini ya.
Oke, sabar dan ganjarannya ya, dan masya Allah ya ada ilmu-ilmu baru yang dikemukakan oleh Pak Arif ya. Ini beliau ya, Pak Arif Bar. Kemudian ini apa itu sabar? Menahan diri dari segala ujian yang menimpa. Ya, saat dalam taat, meninggalkan maksiat ya dengan jalan bersyukur ya. Mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya juga insya Allah akan mendiskusikan tema ini bersama dengan dua orang yang spesial. Yang satu dari Jakarta dan yang satu lagi dari Malang ya. Dari Turen ya, dari Turki kata dia ya. Sabar. Ya, aduh Pak Nas, bahasa sabar tuh nggak enak. Sebenarnya saya juga nggak suka dengan bahasa sabar sebenarnya ya. Makanya dalam ilmu magnet rezeki, sabar itu kita bahasakan dengan paradox of candy ya. Paradox of candy ya. Sehingga lebih enak gitu ngebahasnya ya. Kenapa sih dipakai judul-judul yang baru ya, supaya kita lebih seger ya dalam mempraktekkan Islam. Sengaja dalam judul-judul di kegiatan Ramadan kita kembalikan ke judul awalnya ya, agar teman-teman semuanya bisa menghubungkan ya. Akhirnya otak kita, oh yang ini nih materinya materi tentang sabar ya. Nanti kita akan dalami ya tentang kesabaran. Ada hadis ya, riwayat Ibnu Majah ya. Ada hadis riwayat Ibnu Majah yang mengungkapkan tentang nanti di Yaumul Hisab ya. Di Yaumul Hisab itu ada dua golongan orang. Yang satu ahlul musibah dan yang kedua adalah ahlul afiyah ya. Ahlul musibah dan ahlul afiyah. Ahlul musibah ini yang hidupnya musibah melulu gitu. Kayaknya nggak beres-beres gitu, musibah lagi, kagak beres-beres ya. Sepanjang hidupnya ya kena ya berbagai macam ya cobaan, ujian, tantangan gitu kan, yang nggak beres-beres ya. Ada nggak yang seperti itu ya? Ada ya. Mudah-mudahan ya kita mah jangan ahlul musibah deh ya. Kita mah mestinya tengah-tengah aja. Jadi ahlul musibah sama ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini orang yang sepanjang hidup tuh sehat ya, sehat, bugar gitu, dapat kenikmatan ya, terus dapatkan kenikmatan yang nggak putus-putus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dua-duanya masuk surga, ya. Sampai kemudian akhirnya ketika ahlul musibah ini ditanya ya, dia bagaimana kondisinya? Oh udah habis ya Allah, kata malaikat ya. Udah habis tuh dosanya. Kenapa kok udah habis dosanya? Belum aja kita hisab. Karena musibahnya sudah menghabisi semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya Allah. Teman-teman kan ada ya, kita pasti tahu ya bagaimana Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu dijuluki ya, dengan ma'sum ya. Artinya ma'sum itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jalan menuju dosanya semua diampuni oleh Allah itu udah tertutup. Kenapa? Karena Nabi nggak mungkin dibuka lagi gitu ya. Tapi ada jalan ya yang kita bisa mendapatkan ampunan, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalan sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. Ya Allah, ya. Ya, jadi malaikat ngelaporin kepada Allah, "Ya Allah, ini dosanya udah habis semua ya Allah," gitu kan. Loh, kok udah habis? Ya, kayaknya dia buat dosa tuh. Iya ya Allah, ya, dosanya dia sudah habis karena dia telah menjalani musibah demi musibah demi musibah demi musibah gitu ya. Maka Allah ya memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan 3 hal. Oke, kalau begitu ya kita kasih 3 hal kepada hamba ini. Apa aja? 1 yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah afiyah gitu. Kekuatan yang mengganti ya dari musibah yang telah dialami di dunia ya. Jadi di sorga itu dia punya afiyah, wah gitu kan, dia punya
kekuatan yang luar biasa. Yang kedua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khairan, ya. Dan khairan, ya, tidak ada khairan di akhirat kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dikasih surga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak cukup dari itu, udah dikasih kembali, dia sehat badannya, bugar lagi, ya. Kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya, surga, ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu manzilan, ya. Manzilan itu apa? Kedudukan yang tinggi di akhirat. Masya Allah, yang tempatnya itu sangat amat teramat mulia di akhirat, ya. Sampai membuat jadi ahlul afiyah ini kan ngelihat, ya, oh ahlul musibah nih, dia dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian dia lihat, ya Allah, balasannya indah banget gitu, ya. Dapat 3 tuh, dapat afiyah, dapat khairan, dapat manzilan gitu. Terus kemudian akhirnya, ya, dia bilang kepada Allah, ya Allah, ya, seandainya engkau memperbolehkan aku kembali ke dunia, ya, seandainya aku tahu balasannya sebesar ini, gitu, balasan dari sabar itu sebesar ini, maka aku ingin minta dikembalikan ke dunia, dan kemudian, ya, aku rela, ya Allah, seandainya aku dikuliti badanku gitu kan satu persatu, asalkan memang hadiahnya semulia dan seagung yang diberikan kepada ahlul musibah itu, ya Allah. Masya Allah, ya. Maka bismillah, yuk sama-sama kita jadi orang-orang yang siap menerima berbagai, ya, musibah dari Allah. Mau gimana lagi, hidup ya memang cuma itu aja, ya, syukur dan sabar. Sampai kapan? Sampai tidak mau lagi dapatkan ganjarannya, ya. Artinya hingga ajal menghampiri kita. Jadi udah, ya Allah gitu, ya. Ya udah deh, cukup ya Allah gitu kan, karena saya udah tahu ganjarannya gitu. Nah, jadi pilihannya 2 nih, ya. Pilihannya ada 2. 1, ya, sampai kita tahu ganjaran Allah sebelum kita masuk, ya, sebelum ajal menjemput kita. Makanya di sini, ya, kalau saya sih, kalau ditanya, ya, apa yang bisa ngademin sabar? Yang bisa ngademin sabar gitu, ya. Aduh, saya mah panas, nggak mau sabar. Siapa di sini yang nggak mau sabar? Ya, nggak apa-apa, nggak mau sabar, nggak apa-apa, bagus. Nggak mau sabar. Panas, sabar itu capek, panas, sabar itu berat, panas, sabar itu melelahkan, panas. Yes, siapa yang nggak mau sabar, ya, angkat tangan. Nggak mau sabar nggak apa-apa. Tapi ada yang bisa ngobatin rasa sabar. Apa itu yang bisa ngobatin? Contohnya begini, ya. Kalau kita lagi jalan nih sama anak, ya, jalannya jauh gitu, ya. Ini anak nanya terus kan, ya, nanya terus. Bi, udah sampai belum gitu. Bi, udah sampai belum? Lama banget sih gitu. Sabar nak, bentar lagi nyampe. Katanya udah bentar-bentar, tapi kok belum nyampe juga gitu, ya. Sabar, bentar lagi nyampe gitu. Udah kamu tidur aja. Si anak tidur. Udah bangun, Bi, udah nyampe belum? Sabar nak, belum nyampe, bentar lagi gitu. Sebenarnya kita mau kemana sih gitu, ya. Ya udah sini yuk kita turun, ya, ke pom bensin, ke rest area, main dulu segala macam gitu, baru jalan lagi, ya. Tengah jalan lagi nanya lagi si anak gitu, Bi, udah nyampe belum? Belum, ya, sabar, ya, nanti juga nyampe. Nah, teman-teman semuanya, pernah gak kita mengalami kondisi seperti ini? Pasti pernah, ya. Namanya anak-anak gitu, ya. Namanya anak-anak gitu, ya. Itu ya begitu, selalu nanya, udah nyampe belum? Kenapa tuh anak nanya? Ya, karena dia kagak tahu. Dia kagak tahu di mana lokasinya. Dia kagak tahu berapa, ya, rasio jarak gitu, ya. Sebenarnya perjalanan 8 jam itu pantas gak sih gitu. Dia kan gak ngerti gitu kan.
nggak tahu tempat yang dituju, ya, nggak tahu cara dalam menghadapi kebosanan, di dalam menghadapi perjalanan itu, ya. Kemudian nggak tahu juga, ya, bagaimana mempercepatnya, gitu. Jadi anak kecil tuh memang punya banyak sekali obstacle, ya, halangan dalam menghadapi perjalanan. Tapi alhamdulillahnya ditemani sama orang yang lebih dewasa. Nah, teman-teman mulai nangkep nggak maksud saya? Orang tuanya, ya, itu udah nggak mungkin sabar, dia melampaui rasa sabar. Jadi orang tuanya itu melampaui rasa sabar. Si anak, gitu ya, itu di bawah, gitu ya, derajat kesabaran itu. Sementara orang tuanya tuh dalam urusan perjalanan, misalnya katakan perjalanan 8 sampai 10 jam gitu ya. Ya kalau si bapaknya mah ya udah sabar, bentar lagi nyampe. Emang ini konsekuensi saya gitu kan. Emang saya mau jalan gitu. Apalagi yang dituju mungkin mau mudik pulang kampung gitu kan, ketemu orang tua gitu. Si ayahnya ini lebih bisa mengendalikan rasa sabar dibandingkan dengan si anak. Nah, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah, ya, ada yang bisa mengobati rasa sabar, yaitu ilmu. Yes, ilmu. Ilmu itu bisa mengobati rasa sabar. Yang kalau seandainya kita nih panas, saya tuh nggak mau panas, sabar itu capek, meletihkan, melelahkan. Yes, nggak apa-apa, ya. Jangan sabar nggak apa-apa, yang penting tahu ilmu, tahu jarak, tahu tujuan, tahu cara mengendalikan rasa kebosanan, tahu mempercepatnya, ya, tahu cara menikmati perjalanannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita udah nggak tahu lagi apa itu sabar, ya. Makanya dalam ilmu magnet rezeki sebenarnya nggak ada istilah sabar. Ya. Kenapa? Sabar itu adalah pemberontakan jiwa terhadap ketidaktahuan. Sabar itu adalah pemberontakan jiwa karena ketidaktahuan. Kalau udah tahu apa yang mau disabarin emang begini, ya. Misalnya dia tahu bahwa, ya, balasan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah adalah kemuliaan di akhirat. Ya dia mah nggak perlu sabar gitu udah, ya. Bukan sabar, akhirnya syukur, ya. Akhirnya yang dia peroleh syukur. Dia tahu bahwa di muka bumi ini Allah yang mengendalikan. Ya udah nggak perlu sabar. Yang ada cuma syukur, ya Allah terima kasih gitu. Makanya ilmu magnet rezeki, ya, itu berusaha melampaui sifat sabar ini. Jadi kan cuma sabar sama syukur kan hidup kita, ya. Nah, syukur ini adalah level tertinggi sebenarnya. Sabar di bawahnya, ya. Sabar aja, sabar. Tapi memang namanya manusia itu akhirnya sama Allah tuh, ya, dikasih dalil-dalil tentang sabar. Isbiru wasabiru warabitu, sabar. Tingkatkan kesabaran gitu kan. Ya, tinggikan lagi rasa kesabaran. Karena pada saat level dia menghadapi sebuah persoalan, dia menghadapi sebuah musibah, ilmu dia tuh masih, katakan musibahnya itu 8, ilmu dia 5, ya 3 itu dia harus bersabar. Seandainya dia menghadapi rasa, ya, menghadapi musibah itu 5 levelnya, ya, levelnya 5, ilmu dia udah 8, nggak ada rasa yang harus disabar-sabarin, mau gimana? Buat anak, ya, berada di belakang si di mobil itu sangat menderita. Tapi bagi sang ayah, karena dia tahu gitu, ya, jadi nggak ada rasa sabar dia. Yang adanya cuma rasa syukur. Nah, coba sekarang kita ganti nih rasa sabar ini, ya. Cuma ya gimana ya teman-teman semua, ini level sih. Kalau kita masih ada, ya udah sabar, berarti ilmu kita perlu tambah lagi, ya. Kita tambah lagi ilmu kita gitu, ya. Tambah lagi ilmu kita. Contoh nih, ya.
Saya mau contohin ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita lihat ya. Kalau ini kan sabar ya. Kalau Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, orang beriman bersabarlah dan kuatkan kesabaran, kan gitu ya. Ya memang begitu, karena ilmu kita kagak nambah-nambah gitu. Sementara ujian hidup ditambah sama Allah, ya akhirnya gitu. Ada level pemberontakan jiwa. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah kan udah bilang, Allah udah bilang, Allah pasti kasih coba gitu ya, dengan sedikit takut, lapar, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu nih. Kalau sabar dikasih berita gembira, maka fokusnya sama apanya? Fokusnya sama berita gembiranya. Ya, sabar ini adalah status dari orang yang akan dapatkan kabar gembira itu. Ya. Masya Allah ya. Sabar itu pemberontakan jiwa atas ketidaktahuan. Makanya ya, yang paling bagus itu adalah berilmu. Ya. Sabar itu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Sabarnya sampai kapan? Ya sabar aja. Sebenarnya gini, sabar itu sudah indah dalam prosesnya. Coba diganti. Sabar itu adalah sudah indah di dalam prosesnya. Kan si anak kecil tadi, bagi dia ya, keindahan itu adalah pada saat nyampe. Ya kan? Keindahan itu adalah pada saat nyampe di tempat tujuan. Tapi ternyata keindahan itu bukan hanya di tempat tujuan, tapi di dalam proses menuju tempat tujuan juga indah. Ada pemandangan yang bisa dinikmati, ada rest area, ada orang-orang yang bisa didoakan gitu ya. Ada jenis-jenis mobil yang macam-macam merek gitu ya. Bisa jadiin doa hajat gitu. Ngelihat pemandangan gunung ya berbeda-beda ya, kemudian ngelihat beberapa hewan. Jadi ternyata sabar itu bukan pada ujung. Tapi sabar itu ya maksudnya keindahan itu bukan hanya di ujung, tapi keindahan itu ada pada proses. Nah, pada saat kita nggak bisa menikmati keindahan di dalam proses, di situ tuh sabar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu levelnya kita latihannya di sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seterusnya di sini. Nah, ini ada nih ya. Saya mau bacakan beberapa hadis ya. Bersuci adalah sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, dan sabar itu adalah pelita. Ya. Nah, ini definisi Rasulullah SAW. Sabar itu adalah pelita. Pelita apa? Ya pelita dalam menghadapi perjalanan. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan setelahnya adalah Al-Qur'an untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Nah, di sini Al-Qur'an ya adalah ilmu. Makanya kenapa di dalam ilmu magnet rezeki bersahabat dengan Al-Qur'an itu bisa membuat kita menghadapi rasa sabar itu. Ya gimana enggak, kita menghadapi berbagai macam hal yang ada dalam jiwa kita. COVID-19, kita mungkin gak bisa sabar. Apa sih yang ada dalam COVID-19 ini? Coba garpu tala dong. Karena Al-Quran di situ ada hujjah yang nantinya akan membuat kita ya bisa indah di dalam prosesnya. Ya, oke. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Ya, jadi dalam ya kalau ini umum ya, hadisnya umum ya. Kita coba lihat beberapa ini. Ada beberapa sahabat Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka beliau memberinya. Kemudian mereka minta lagi, beliau pun memberinya, sehingga habis apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua yang ada di tangannya, beliau bersabda. Nah, jadi setelah dikasih semua nih, udah habis gitu, Nabi bersabda. Nah, apa nih yang disabdakan Nabi? Pasti penting nih, ya.
Apa kata Rasulullah, semua kebaikan yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan pada kalian. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Serta siapa saja yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran baginya. Seseorang tidak akan mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Oh, Masya Allah. Nih, kalau kita maknai ya, tidak ada nikmat, bahkan kesabaran itu adalah kenikmatan itu tersendiri. Menjadi orang yang sabar itu, mungkin bagi orang lihat ya gitu ya, ih kok dia orangnya sabar banget. Bukan sabar, dia tahu ilmu gitu. Dia tahu ilmu, sehingga akhirnya bagi orang lain kelihatannya sabar gitu. Kok dia sabar banget ya, dihina orang, dijatuhkan gitu ya, dihina martabatnya, kok dia tenang aja. Ya bukan begitu, karena dia sudah melampaui gitu rasa lapang itu ya. Jadi tidak mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Artinya kesabaran ini ya adalah sebuah hadiah dari Allah. Cuma memang menyabar-nyabarkan diri nih. Menyabar-nyabarkan diri, as-sabru bitas-sabri, sabar dengan latihan untuk mendapatkan kesabaran itu. Ya. Tapi kalau udah punya ilmu mah nggak perlu sabar lagi ya. Syukur yang ada. Sungguh, nah nih hadisnya nih ya. Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Keadaan mereka senantiasa mengandung kebaikan. Tidak terjadi yang demikian itu kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar. Itu juga adalah kebaikan. Artinya bagi orang yang beriman, sebenarnya semuanya kata kuncinya khair. Ini kebaikan. Fakana khairan lah. Mau syukur, mau sabar, semuanya adalah baik. Bismillah COVID-19 yang kita hadapi ya. Bismillah. Kadang-kadang tuh ya, saya cuma dapat pertanyaan yang sederhana gitu. Pak Nas, gimana saya bisa sabar menghadapi suami saya gitu. Sabar menghadapi suami, ya kan? Suaminya gimana? Suami saya mabok-mabokan Pak Nas, nggak sholat, KDRT gitu. Dia keras banget Pak Nas gitu. Boleh nggak saya minta cerai sama dia Pak Nas gitu. Saya udah nggak bisa sabar lagi Pak Nas menghadapi dia. Itu kan pertanyaan dia. Level beliau dalam menghadapi, dan nggak apa-apa, bagus ya. Artinya ya setiap orang punya keadaan gitu loh. Cuma bagi kami ya yang sedikit banyak belajar bahwa gitu ya, ada hadiah kesabaran yang Allah berikan buat si ibu kalau dia sabar gitu. Sebagaimana Asia ini istri dari Fir'aun. Fir'aun itu 400 tahun menzolimi orang. Ngezolimin orang aja, ngebunuh bayi aja dia lakukan. Apalagi menzolimi istri. Udah pasti. Maka kemudian akhirnya doanya Asia itu diabadikan dalam surat 66 ayat 11. Ya. Diabadikan tuh di dalam surat 66 ayat 11. Mana tuh surat 66? Surat 66 ayat 11. Wa daraballahu mathala, ya, dikasih permisalan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang mau belajar sabar. Ya, imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Idz qalat, ketika ya istrinya Fir'aun itu berdoa. Apa doanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi menghadapi kezaliman dari Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia, itu cuma doa, ya Allah aku minta ya, aku minta hadiah ya,
Aku minta hadiah. Sebentar nih, ada yang mau masuk nih. Aku minta hadiah dari kezolimannya Fir'aun sama saya. Fokus dia sama hadiahnya. Hadiahnya apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Aku minta bangunan di surga. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Nih, Masya Allah, semoga tetangga saya ditambahkan lagi kesabarannya menghadapi suaminya yang udah lama gak pulang dan gak dikasih nafkah. Gak apa-apa ya. Kayak gini-gini kan tinggal disadari bahwa ada Allah. Kan semuanya Allah yang buat. Kalau udah Allah yang buat gitu ya, dia nggak fokus pada realitanya. Kalau di magnet rezeki itu kita nggak fokus pada realita, kita fokus pada dunia kuantum. Ya, Masya Allah ya. Ya, jadi itu semuanya baik. Makanya kenapa di magnet rezeki kita latihan wow keren gitu ya. Seandainya tidak bisa sekuat Asia, apakah berdosa panas? Ya nggak berdosa, cuma nggak dapat pahala sebesar Asia. Sekarang pertanyaannya, mau nggak dapat pahala sebesar Asia? Nah cuma kan Asia, Masya Allah sabarnya luar biasa ya. Bismillah ya. Nih dari Anas radhiyallahu an ya. Ketika Nabi SAW menderita sakit keras, Fatimah mengeluh, wahai ayahanda, apakah engkau sakit? Rasulullah pun berkata, ayahandamu tidak akan menderita lagi sakit setelah hari ini. Ketika beliau wafat, ya Allah, beliau wafat, Nabi kita wafat. Fatimah berkata, wahai ayahandaku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu, wahai ayahku, surga Firdaus tempat kembalimu, wahai ayahandaku, kepada Jibril kau memberikan wafatmu. Ketika beliau disemayamkan, Fatimah berkata, apakah kalian menyukai untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Ya. Ini hadisnya tentang bagaimana Fatimah ya, yang kesedihan ya. Tapi kesedihannya Fatimah ya tentu kita juga bersedih ya, ditinggal Nabi kita. Kesedihannya Fatimah diarahkan kepada engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Sedih sih, tapi gitu ya. Ini kan dipanggil Tuhan. Seneng gak dipanggil Tuhan tuh? Dipanggil Allah gitu. Dipanggil presiden aja seneng, apalagi dipanggil Allah. Wahai ayahandaku, surga Firdaus tempat kembalimu. Tuh. Jadi gak fokus pada realitanya, tapi fokus pada hadiah yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Dia menyabar-nyabarkan diri, ini namanya. Ya, jadi Fatimah tuh lagi nyabar-nyabarin gitu. Ya Allah, aku kehilangan Nabi, tapi engkau telah dipanggil Tuhanmu. Apa hakku untuk menahan? Ya, engkau telah mendapatkan surga Firdaus. Apa hakku untuk menahan engkau di bumi yang hina ini? Gitu. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kau memberitakan wafatmu. Ridho. Jadi sudah syukur, ridho. Keren banget. Andai ada ilmu, pasti diminta ujian demi ujian, karena ada hadiah besar di sisi Allah. Minta juga oke lah. Artinya bukannya minta tapi siap. Ya, kita siap menghadapi. Kalau hawa nafsunya pengennya sih enggak apa namanya? Ini di dunia ya. Kalau di dunia sih pengennya emang gak dapat musibah gitu loh. Tapi karena kita punya ilmu, siap menghadapi musibah. Tapi nanti kalau kita di akhirat ngelihat pahala Allah kepada ahlul musibah, kita tuh sampai rela gitu. Seandainya aku lihat pahalanya sebesar ini, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, aku copot-copot aja tulangku ini, ya, tulitku ini, rela ya Allah gitu. Kalau memang pahalanya sebesar itu, ya. Masya Allah, bersyukur bisa belajar banyak ya. Jazakallah, untuk sangat keren, bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan. Yes, kehidupan ya sama kayak naik pesawat kan. Naik pesawat itu kita udah siap gitu. Siap itu ada guncangan, siap pas saya take off, siap pada taat landing, itu semua guncangan, siap kalau kupingnya tuh berdengung ya kan.
Pada saat ia menghadapi awan yang sangat pekat gitu ya, duk gitu kan, kitanya gemeteran kan. Tapi gemeterannya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita juga ada perasaan yakin, kan ada pilot. Lah, menghadapi kondisi begitu aja kita bisa sabar. Apalagi menghadapi kondisi kehidupan yang dipiloti langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih saya lewatin ya, teman-teman coba deh cintai yang namanya buku Riyadhus Shalihin ya. Oh, cakep banget. Nah nih ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Nabi menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Ini kayaknya yang tadi disampaikan sama Pak Arif pagi-pagi ya. Kemudian maka beliau berkata ya kepada orang itu, bertakwa kepada Allah dan sabarlah gitu. Wanita itu berkata, pergi dari sini karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana aku alami gitu. Wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Nabi. Kemudian ada seorang yang ngasih tahu. Maka wanita itu segera datang ke rumah Nabi ya. Kemudian setibanya di sana ia berkata, aku tidak tahu kalau yang berkata itu tadi adalah engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sabar hanya pada saat ya, as-sabru inda satmatil ula ya. Ini formatnya adalah format hadisnya, innamas sabru inda satmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ditumbukan pertama. Ya. Pak Nas, semua masalah muncul, usaha kacau, tidak ada pendapatan, dikejar setoran, amanah, dicibir banyak orang. Saya rasa sudah selesai semua kacau selesai. Selesai sudah, apa yang harus saya lakukan? Nih, saya tantang Anda untuk belajar ilmu magnet rezeki. Saya tantang nih yang bertanya, nggak ada namanya nih ya. Untuk belajar ilmu magnet rezeki dengan sungguh-sungguh. Karena gini, setelah kita belajar magnet rezeki, kemudian kita punya ilmunya dalam menghadapi persoalan hidup kita, kemudian akhirnya sabar itu melampaui itu. Jadi ilmu magnet rezeki adalah salah satu ilmu untuk melampaui rasa sabar. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berbagai macam keajaiban. Nah, fokus pada apanya? Fokus pada keajaiban sebagaimana tadi Fatimah. Fokus pada keajaiban-keajaiban yang diberikan. Nah, alhamdulillah ya, sudah ada tamu saya datang, Bu Sulfi. Sebentar ya. Nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian dia sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Lihat format-format Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan motivasi. Ya, motivasinya apa? Enggak fokus pada buta matanya, tapi fokus pada apanya? Fokus pada hadiah yang Allah akan berikan, yaitu apa? Ganti di surga. Masya Allah. Bahkan ada ulama yang dia berdoanya gini ya, ya Allah, seandainya mataku ini hanya bisa menghantarkan aku kepada maksiat, maka cabut mataku ini ya Allah. Masya Allah ya. Jadi fokus pada apanya? Fokus pada hadiahnya. Sehingga akhirnya sabar itu jadi kaya. Ya. Nah nih ya, hadis terakhir yang saya mau ceritakan. Dari Atha bin Abu Rabah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah seorang dari wanita yang dijanjikan masuk surga? Masuk surga, ya. Udah pasti nih, ya. Dijanjikan masuk surga, ya. Dijanjikan masuk surga. Aku menjawab, tentu saja aku mau. Dia berkata, wanita berkulit hitam ini suatu hari datang pada Nabi. Oke. Lalu dia berkata, ya Rasul, sesungguhnya aku seorang wanita yang memiliki penyakit ayan. Karenanya badanku terbuka. Jadi kalau di ayan itu kan apa namanya tuh, kambuh gitu. Terus kemudian akhirnya bajunya kebuka lah, segala macam, auratnya kebuka. Kemudian doakan, dia minta doa sama Nabi apa? Doakan supaya aku sembuh. Ya, doain ya Rasul supaya aku sembuh gitu. Kalau saya yang ditanya begini ya, saya akan bilang gitu, ya.
Nih saya umpetin dulu ya hadisnya nih. Kalau saya ada orang datang, Pak Nas, saya tuh penyakit ayan Pak Nas, doain saya Pak Nas supaya saya bisa sembuh. Ya apalagi Nabi, doa engkau dikabulkan ya Rasul, tolong doain saya supaya saya sembuh. Kira-kira jawaban ente kalau ada yang begitu ya, kira-kira ya jawabannya apa kira-kira? Pasti jawabannya, ya saya doain deh mudah-mudahan sembuh deh gitu kan. Tapi Nabi beda. Nabi gak kasih doa sembuh. Nabi kasih ilmu. Nah ini dia. Makanya ilmu itu lebih mahal dari apapun. Oke? Ilmu itu lebih mahal dari apapun. Maka kalau seandainya kita punya ilmu nih, pegang erat. Ada orang ngasih ilmu, datengin. Karena ilmu itu akan mengobati rasa kegalauan kita. Apa kata Rasul? Nih lihat. Rasulullah SAW, Nabi menjawab. Ya, Nabi nggak ngedoain sembuh loh. Ini ajaib loh. Nabi nggak ngedoain sembuh. Jika engkau mampu bersabar, maka bagimu sorga. Jika engkau tidak mampu dan tetap memintaku untuk mendoakan, akan aku mohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu, tapi nggak dapat sorga. Maksudnya gitu. Ya, jadi Nabi ini kasih opsi kepada si orang yang ayan ini. Aku kasih opsi ya. Opsi A, sabar sorga. Opsi A nih, sabar dapat sorga. Opsi B, doa akhirnya sembuh tapi nggak dapat sorga gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa dapat sorga dari kesabaranmu atas penyakit ini. Kalau kamu mau bisa dapat, tapi kalau nggak mau ya kagak dapat sorga. Apa kata si wanita ini? Si wanita ini menjawab, Masya Allah. Apa jawaban si wanita? Aku akan bersabar ya Allah, ya Rasul. Oke deh, aku milih opsi A. Itu opsi A itu adalah yang bersabar daripada kagak dapat sorga. Itu, ya. Kemudian dia pergi. Pada saat pergi, dia baru ingat, ya Rasul, badanku tuh terbuka. Mohon kepada Allah agar badanku tertutup. Maksudnya tuh kalau lagi kambuh, ya. Kalau gitu aku minta doanya, ya. Aku minta doanya, ya Rasul, doakan aku supaya aku ketutup auratku kalau lagi kambuh. Jadi enggak mendoakan, tapi ngasih ilmu. Luar biasa ya. So teman-teman semuanya, ini adalah satu ya hadis yang bagi saya ini salah satu hadis favorit ya. Hadis favorit saya. Alhamdulillah sudah ada 2 tamu saya ya. Masya Allah, dua-duanya muncul nih sekarang ya. Dari tadi ditungguin. Oke. Bukan Solihin nih, bentar. Sulfi, satu lagi Mustaqim. Oke, saya ganti dulu. Mana Bu Sulfi? Nah ini dia Bu Sulfi. Yang satu lagi ya adalah Pak Mustaqim. Masya Allah, Pak Mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Silahkan dinyalakan suaranya ya. Yang satu Bu Sulfi dari Malang, yang satu dari Jakarta nih, Ustadz Jakarta ya. Baik, bagaimana kabar Bu Sulfi, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Sebentar saya pakai ini supaya enak nih. Ya, karena suaranya nggak kedengaran. Oke. Ustadz Mustaqim di mana nih sekarang? Di rumah di Jakarta, Ustaz. Alhamdulillah di rumah ya. Baik. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita ya. Yuk kita diskusi. Tadi kita diskusi tentang yang namanya kesabaran ya. Kesabaran, Masya Allah ya. Pahalanya besar ya. Dan kita akan menggali sedikit ya. Sekarang saya mau ke Bu Sulfi dulu ya.
Ke Bu Sulfi, mana nih Bu Sulfi? Sebentar. Bu Sulfi, ya. Ya, silakan Bu Sulfi, mungkin ada yang ingin disampaikan ya. Terutama sebenarnya saya tertariknya sama kisah Bu Sulfi yang baru aja diuji sama Allah ya. Anak apa jatuh atau gimana itu? Boleh nggak diceritakan ke kita? Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, oke, baik ya. Kita ke Ustadz Mustaqim terlebih dahulu katanya. Ya. Baik Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz tentang kesabaran. Fadal Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Pak Nas? Baik, alhamdulillah. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Nas. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu bersama dengan keluarga, dan mudah-mudahan para CTMR dan teman-teman para pecinta magnet rezeki insyaallah. Tadi mendapatkan tugas dari Pak Nas tentang menjelaskan tentang kesabaran. Karena tadi hadis yang disampaikan oleh Pak Nas bahwa antara sabar dan syukur itu sebenarnya endingnya sama. Yakni sama-sama meraih cita dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi satunya ada yang prosesnya diinginkan, yang satunya ada prosesnya yang tidak diinginkan. Kalau syukur itu kan sebenarnya adalah satu hal yang karunia Allah yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kesabaran itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan sementara itu kita tidak inginkan. Itulah kesabaran. Tapi dua hal itu endingnya akan menuju kepada kebaikan, kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Pak Nas sudah menyampaikan semuanya ujungnya antara syukur dan sabar itu ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang disampaikan, dibacakan hadis dari Pak Nas tadi, ajabal li amril mu'min. Aku sangat kagum melihat urusan orang-orang mukmin. Kulhu khair, semua baginya itu adalah kebaikan. Ditimpah musibah juga baik baginya karena dia sabar, dan sabar itu baik baginya. Kemudian apabila diberi kenikmatan oleh Allah, kemudian kenikmatan itu dia bersyukur, dan syukur itulah baik baginya. Jadi keduanya adalah antara sabar dan syukur ini adalah sama-sama kebaikan. Cuma pada prosesnya itu yang ada yang sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, ada yang sangat kita inginkan untuk terjadi. Boleh nggak karena Ustaz, itu teman-teman sekalian, ceritakan kisah antum yang waktu itu kayaknya menarik sekali ya, kaitannya dengan antum menghadapi kesabaran ini. Jadi kalau semata-mata kenikmatan yang kita terima dari Allah itu kadang-kadang kita bisa lupa, kemudian kita bisa terlena dengan keadaan, dan kadang-kadang kita terbawa kesombongan gitu ketika kenikmatan itu selalu hadir waktu demi waktu. Tapi ketika Allah menguji kita dengan kesabaran, maka disitulah iman kita sudah mulai berproses ke arah kepada kebaikan. Nah, ketika saya ditimpa satu musibah dalam kehidupan saya berupa rasa kurang sehat, ya, kurang lebih 6 bulan lamanya saya tidak bisa
berjalan kemana-mana, hanya di rumah, dari tempat tidur, kamar mandi. Itu sakit apa waktu itu, Ustaz? Itu yang pernah saya sampaikan di tahun yang lalu waktu kita juga ada wawancara. Satu rasa sakit awalnya dari lambung. Tapi lambung itu kan sebenarnya ketika diobatin dengan herbal, kemudian obat dokter itu kan sudah bisa sembuh. Tapi ini malah mengarah pada saya tidak tidak bisa menguasai diri saya bahwa saya itu berada di mana itu. Saya mengalami apa yang sesungguhnya. Kemudian saya kembali ke dokter, kata dokter, dan kebetulan itu teman dekat saya yang merawat saya. Dokter ini bilang sebenarnya Ustadz tidak ada rasa sakit ini. Ya, ini sakit biasa. Cuma mungkin Anda harus dipulihkan ya, sesuatu yang berada dalam diri Anda yang harus dipulihkan. Nah, kata-kata dokter itu harus dipulihkan, dikembalikan, saya sampai tidak paham itu panas. Pada saat itu saya tidak mengerti karena kondisi waktu itu ya antara saya sadar dengan tidak itu. Antara sadar dengan tidak. Akhirnya datanglah beberapa teman untuk menyarankan saya bahwa perlu mungkin diterapi secara kalbu, secara hati, kemudian ada beberapa doa-doa dan menyarankan untuk baca surah Al-Baqarah setiap hari. Akhirnya saya jalani seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus, tapi belum begitu stabil. Nah, setelah itulah saya masuk di Magnet Rezeki. Itu awal saya benar-benar merasakan bahwa sebenarnya yang kemarin-kemarin yang saya rasakan itu rasa tidak sehat itu atau rasa sakit itu adalah karena energi kesadaran saya, energi tubuh saya memang dalam keadaan sangat rendah. Nah, ketika saya masuk di Magnet Rezeki, mengikuti materi dari Pak Nas, saya merasa seolah-olah itu disuntik gitu ya, dipompa dengan satu energi yang sangat luar biasa. Akhirnya pada pagi harinya saya main bola dengan teman-teman di sana, di tempat camp itu. Kemudian sampai detik-detik terakhir yang memang saya tidak pernah bayangkan bahwa saya akan menyelesaikan Magnet Rezeki sampai jam 10 malam, kemudian bangun qiyamul lail. Karena saya hari-harinya saya nggak bisa seperti itu. Tapi begitu saya tiba di camp, menerima materi, mengikuti terus-menerus, alhamdulillah saya secara spontan bisa membaik pada saat itu. Allah. Ya. Nah, itulah Pak Anas, di awal saya ada energi kembali, merasa ada kekuatan kembali setelah bulan dari camp Magnet Rezeki itu. Masya Allah. Nah, di sanalah mulai saya memproses bahwa saya baru menyadari Pak Anas bahwa sesungguhnya ada yang kurang tepat dalam kehidupan saya yang selama ini. Saya mengelola pikiran, perasaan, kemudian motivation itu yang ada yang kurang tepat. Meskipun sedikit punya ilmu agama, pernah kuliah di perguruan tinggi Islam, tapi ya boleh jadi kita banyak kekeliruan tanpa kita menyadari. Nah, setelah itulah baru saya belajar dari audio Pak Nas. Setiap hari saya buka, kemudian buku-buku dari Pak Nas tentang Magnet Rezeki. Alhamdulillah ternyata Pak Nas, saya menemukan dari perjalanan kehidupan saya, kenapa saya dibuat oleh Allah tidak memiliki energi, kemudian saya dibuat oleh Allah dalam kondisi yang sangat keadaan yang sangat rendah seperti itu, kurang sehat. Ternyata baru kali ini saya menyadari bahwa ini karunia dari Allah. Jadi musibah itu, kurang sehat itu, rasa bangkrut itu sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Karunia yang kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karunia itu membimbing hati kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ternyata karunia musibah itu, Masya Allah, orang akan baru menyadari bahwa nikmatnya satu musibah itu setelah dia menerima musibah, lalu dia menyadari bahwa musibah itulah karunia, kemudian dia ridho dengan musibah itu, maka insya Allah dia akan menikmati musibah itu.
Masya Allah. Seperti yang Menikmati musibah. menikmati musibah itu sendiri. Allah. Jadi ujung dari musibah yang saya rasakan itu panas adalah kesyukuran. Kesyukuran. Apa yang saya saat sekarang ini ketika Allah memberi pelajaran yang sangat berharga. Oh ya Allah, ternyata waktu saya di bangku kuliah agama, kesadaran itu kesadaran saya itu nggak muncul, ya. Tidak sama ketika engkau berikan saya musibah, lalu tiba-tiba kesadaran yang paling dalam itu saya muncul. Saya syukur pada Allah bahwa ternyata musibah itu bisa memberikan pelajaran berharga lebih dari segala. Jadi musibah malah memberikan ilmu yang lebih daripada ilmu yang didapatkan pada saat kuliah. Ya Rabbi. Betul Pak Nasir. Itulah yang saya dapatkan itu. Makanya sampai saat ini saya syukur pada Allah, ya Allah, untung engkau memberikan aku musibah. Artinya saya bisa memutar balik kembali kehidupan saya yang lebih baik, yang Allah kehendaki, yang sesungguhnya dibanding dengan pada saat saya nggak diberi musibah apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ya. Karena semuanya pada awal-awal sebelum saya dapat musibah itu panas ya, semuanya lancar-lancar saja, kuliah S1 lancar, S2 lancar, dapat kerja lancar, dapat ini dan itu, semuanya tidak ada kesulitan satupun. Tapi ketika ketika itu saya nggak bisa belajar siapa diri saya, akan kemana saya. Kesadaran saya itu lalu nggak muncul. Yang muncul itu ya agak-agak sedikit ada kebanggaan dan kesombongan itu, Pak. Allah. Ternyata itu yang paling dibenci oleh Allah. Itu yang ingin dihajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi. Nah, saya pernah mendengarkan dari seorang ustadz bernama UPN, Ustadz Bahtiar Nasir, bahwa kadang-kadang kita belajar tentang ma'rifat kepada Allah. Allah tidak memberi pemahaman ketika kita dalam kondisi normal. Misalnya tentang asy-syafi'nya Allah, Allah yang maha penyembuh. Dalam kondisi normal kita tidak akan pernah paham sifat asy-syafi'nya Allah, sifat maha penyembuhnya Allah itu seperti apa. Nah, setelah Allah kita berikan kita rasa sakit, musibah, kemudian hati ini udah bergantung pada Allah, nggak bergantung lagi pada obat, karena obat pun nggak bisa mengobati penyakit itu. Akhirnya hati ini kemudian bersandar pada Allah 100%. Dan di saat itulah ketika sudah berlalu, baru kita paham bahwa namanya asy-syafi' seperti itu. Allah. Jadi kita nggak kenal satu nama Allah yang namanya asy-syafi' kalau nggak dikasih sakit. Ya Rabbi. Betul, Panas. Itulah yang saya rasakan. Dan sangat pahamlah saya tentang asy-syafi'nya Allah sesudah Allah memberikan rasa sakit kemudian diganti dengan kesembuhan. Allah. Itu antum sampai 6 bulan ya nggak bisa kemana-mana tuh ya? Ya, biasanya kemana-mana nggak ada siang, nggak ada pagi, saya nonstop. Tapi begitu diberi oleh Allah ujian itu, masya Allah. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz ke teman-teman semuanya. Nah, closing statement. Teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Panas tadi bahwa sabar itu perlu juga ilmu. Jadi perlu ilmu tentang kesabaran. Apa yang disampaikan oleh Panas dalam wanita sahabiah yang sesungguhnya ketika dia sakit ayan, Rasulullah tidak mau mengobati karena itu sakitnya itu adalah pintu-pintu surga, adalah kunci-kunci surga. Makanya seorang sahabat bernama Abu Darda, dia pernah berkata ada 3 yang dibenci oleh manusia. Yang pertama rasa sakit, yang kedua kemiskinan, yang ketiga kematian. Abu Darda berkata bahwa orang benci namanya kemiskinan, penyakit, kemudian kematian. Tapi kata beliau justru saya cinta, suka dengan Ya, masih ada suaranya Ustaz. Kata Abu Darda, justru saya lebih cinta dengan namanya penyakit. Kenapa? Dengan penyakit itu berguguran dosa-dosa saya. Allah. Yang kedua, kata Abu Darda, bahwa saya suka yang namanya kemiskinan, karena kemiskinan itu tawaddu li Rabbi. Saya kemudian akan tawaddu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhanku. Kemudian saya mencintai yang namanya kematian, karena kematian itu adalah liqa Allah. Liqa Rabbi adalah sarana untuk berjumpa dengan aku, dengan Tuhanku, kata Abu Darda. Karena itu teman-teman sekalian, jadi pada saat kita sudah menerima ilmu tentang kesabaran, maka kunci kesabaran itu
yang paling penting adalah ridho. 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 Karena itu Imam Al-Ghazali pernah berkata, ada 3 level kesabaran. Yang pertama, kesabaran kita dalam melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu, hubbud dunia, hubbus syahwat, dan segala macam. Itu pada level yang pertama, kita melawan hawa nafsu. Yang kedua, kata Al-Ghazali, yang kedua, level kesabaran yang kedua itu adalah keridhaan. Artinya kita harus ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita harus terima. Dan yang ketiga, ini yang disampaikan oleh Pak Nas, bahwa musibah itu level yang ketiga, dan yang level yang tertinggi adalah justru terjadi mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa syukur yang akan muncul dalam hati kita ketika Allah memberi musibah kepada kita. Itu jadi begitu teman-teman sekalian, bagaimana level kesabaran itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya Rabbi. Karena itu mungkin ilmu kesabaran ini kita bisa perpanjang. Ada lagi satu Panas tentang fikih kesabaran. Fikih kesabaran. Halo Panas? Ya silap, terus. Fikih kesabaran itu ada sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah, ada sifatnya mubah. Jadi seseorang kapan harus wajib sabar? Seseorang wajib sabar ketika menerima perintah Allah. Itu harus sabar dalam menerima perintah Allah. Yang kedua, ketika seseorang itu mendapatkan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Kemudian, wajibnya kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fikih kesabaran tentang yang wajib. Kemudian ada fikih kesabaran yang sifatnya sunnah, yakni sabarnya kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kesabaran yang sifatnya mubah, artinya kita bisa memilih, artinya sifatnya mubah saja. Jadi tergantung bagaimana manfaat dan kepentingannya. Itu Panas tentang beberapa dimensi kita kajian kesabaran. Dan teman-teman sekalian, dalam buku spiritualitas sabar dan syukur, saya membaca ada manajemen kesabaran. Artinya kesabaran itu kita harus bisa memanagenya supaya berbuah satu sifat yang diri kita ada kesabaran. Yang pertama adalah semakin kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Jadi dalam ilmu magnet rezeki itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nas, sesungguhnya adalah bagaimana membawa kita kepada satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menemukan hikmah di balik setiap musibah. Dari audio magnet rezeki, kemudian di magnet rezeki, Masya Allah. Semua itu adalah kita menemukan hikmah di balik satu kesabaran. Nah, ini kalau seperti ini sudah termanage dalam kehidupan kita, maka insya Allah kesabaran itu akan muncul, kita akan mampu munculkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mengingat indahnya dari ujung kesabaran itu. Ternyata ujung dari kesabaran itu adalah surganya Allah. Surganya Allah. Kemudian yang keempat, ternyata musibah itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada tanda kita. Cinta Allah. Dan yang kelima, dan ini yang paling penting adalah senantiasa memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kesabaran, ya. Masya Allah, Ustadz Mustaqim, terima kasih banyak. Ini dalam banget ini, Masya Allah. Ya, masih ada Ustadz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, ya. Insya Allah nanti lain waktu kita akan diskusi lebih jauh lagi dengan Ustadz Mustaqim, yang Masya Allah, ya, kita bisa dapatkan berbagai macam ilmu dengan beliau. Terima kasih Ustadz. Siap, makasih sama-sama Pak Nas. Jazakallah khairal jazak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Bu Sulfi ini ya. Nah, ini Bu Sulfi. Assalamualaikum Bu Sulfi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Bu Sulfi, gimana? Udah siap ya cerita ya
Tadi ilmunya udah banyak, sekarang tinggal kita cerita nih Bu Sulfi ya. Mungkin kita bisa ambil hikmah dari kisah Bu Sulfi yang baru-baru ini. Silahkan Bu Sulfi. Terima kasih Ustadz Nasrullah atas kesempatannya. Saya adalah orang yang tidak mudah untuk tampil di depan publik. Apalagi sifatnya hanya tanpa tujuan yang jelas ya. Kenapa saya tunggu-tunggu event ini? Karena saya ingin berbagi pada sahabat semua bahwa ilmu dipelajari untuk dipraktekkan. Dan bagi saya, ujian bungkus permen dahsyat pas 1 bulan silam Ustadz Mas, kejadiannya, di mana waktu itu hari Ahad, hari di mana saya merasa sebagai seorang ibu itu lebih bebas gitu, karena kan anak-anak saya semua ada di rumah gitu, suami saya juga ada harusnya. Tapi qadarullah hari itu memang beliau harus menghadiri suatu rapat karena pergantian pengurus ketua pemuda Muhammadiyah di Turen, sehingga nggak bisa diwakilkan. Singkat cerita, saya lagi masak di dapur pagi-pagi, lalu putri saya yang paling kecil, belum 2 tahun, tanggal 19 nanti ini ulang tahunnya, 2 tahun milad yang kedua, itu cuma dijaga sama kakaknya yang udah SD sebenarnya, udah besar sebenarnya, nyapu gitu. Nah, rumah kami sedang direnovasi, sehingga adalah namanya tangga lipat itu loh Ustaz. Iya. Terus sama kakaknya udah dibawa ke belakang dalam kondisi udah digendong gitu, nangis. Maaf adik jatuh. Jatuh dari tangga? Ya, kalau orang Jawa tuh kalau tangga itu cenderungnya kayak kayak tangga upstairs gitu. Padahal bukan, istilahnya tangga untuk tukang gitu Ustaz, tangga yang tukang, iya betul. ngecat atas gitu. Biasanya memang kadang saya sendiri menemui dia tiba-tiba naik, tapi kan langsung ketahuan, langsung saya sandarkan kan tangga itu. Nah waktu itu kakaknya nyapu, terus beberapa menit kemudian udah lihat dia udah berusaha lari mengejar adiknya biar bisa ditangkap. Ternyata qadarullah Allah izinkan dia terjatuh duluan. Nah itu yang jatuh ternyata salah duluan itu kayaknya. Allah. Pelajaran buat ayah bunda semua, ketika putra putri kita terjatuh, ketika itu ada luka yang kelihatan, itu bersyukurlah gitu. Ini yang saya alami nggak ada luka sama sekali di luaran. Sambil mengucap wow keren ya, alhamdulillah kulihal. Lalu saya keingat, saya kecil juga sering jatuh Pak, jadi saya masih thinking juga. Ini juga nggak ada yang luka. Nah itu masih terlalu pagi juga kan, jadi putri saya bilang, "Ma, coba sih Ma dikasih minum terus bubuk lagi." Dia masih ASI eksklusif kan, ya udah saya tidurin dia, terus dia tidur kan, terus saya masih sempat lanjutin masak, sempat mandi, sempat sholat duha, itu 6:30 pagi. Qadarullah jam 9 putri saya bilang, Mama, adik tidurnya kok lama, tumben tak bangunin kok nggak bangun. Allah karim, itu yang rasa hati ini gimana ya? Wow keren. Kok 2 jam nggak bangun ya? Terus saya tetap positive thinking. Tetap saya zikirkan Al-Malikul, saya anggap ini, saya segera sadari ini paradox of candy ya. Itu penting. Lalu saya langsung pasang garis kebenaran. Ya Allah. Saya yang ampuni salah. Hamba yang salah, ampuni hamba. Siap belajar, itu yang saya tujukan. Sementara suami kan udah berangkat, saya nggak mungkin hubungi beliau karena udah pesan ini acara serah terima jabatan ya, amanah, jadi kalau nggak ini banget jangan ini ya. Terus akhirnya maaf ya Ustadz, saya jadi kebawa suasana hati itu. Iya. Jadi saya nggak munafik, saya seorang ibu dengan putri yang 2 jam dia kok nggak bangun. Terus saya coba pencet ini antara jari antara telunjuk sama jempol, saya pencet tengah-tengahnya. Dia nyerit, gitu. Terus ketika saya lepas, dia diam lagi. Allah karim, ternyata dia itu kayak pingsan ya. Lalu pingsan ya. Saya nggak ngeh juga waktu itu sebenarnya. Lalu
apa yang terjadi berikutnya lebih keren lagi. Saya lihat kelopak mata putri saya itu tiba-tiba membiru gitu. Kakaknya udah nangis, sudah mau nangis, saya tahan. Saya pingin nangis tapi nggak boleh. Saya harus. Saya cuma Allah kuatkan hamba, gitu. Anak saya akan baik-baik saja. Ya saya salah, ampuni hamba, saya salah, ampuni hamba. Saya belajar dan aku yakin putri hamba akan baik-baik saja dengan izinmu, saya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita suami saya pulang, terus beliau saya ceritakan, ya ini adik kayaknya ada sesuatu deh gitu. Ya udah kita segera cari pertolongan gitu. Kita udah niat ke IGD tapi qadarullah bidan langganan kami kok masih buka. Mampir sebentar mang. Bidannya nggak ada, terus sama asisten bidan udah ekspresinya udah nggak enak banget. Udah saya semakin drop lagi. Itu bukan berikutnya kan. Wow, keren. Ini pasti ada sesuatu kok. Responnya asisten bidan kok udah nggak enak nih. Pak, ini kayaknya harus ke IGD. Iya, memang kami udah niat ke sana. Singkat cerita dibawa ke IGD, awalnya untuk di ronsen aja kan. Tapi lalu sama dokternya dipegang. Loh, lah kok udah tremor. Nah, kata-kata loh, lah kok sudah, itu udah jelek lagi buat saya. Allah karim, pada apa lagi ini? Harus siap, harus kuat gitu. Lalu, maaf Ibu, Bapak, ini kita nggak ada alatnya, ini harus di CT scan. Nah, saat jelas segera suami bilang, Ma kita belum bawa baju, udah itu gampang, kita siapkan adik dulu. Sambil saya terus zikirkan Al-Malikul Ustadz Mas. Zikir itu bagi saya sangat-sangat luar biasa untuk terus menjaga agar energi positif saya tetap lebih besar daripada kekhawatiran atau ketakutan saya waktu itu. Saya posisi panjang dari hospital terdekat itu menuju ke hospital yang lebih besar yang ada perawatan lengkap. Saya zikirkan Al-Malikul, saya banyak istighfar, sama satu ayat Darputala yang udah hampir 3 tahun saya zikirkan, yaitu As-Sajdah ayat 5. Istilah saya menguatkan bahwa Allah dalam As-Sajdah ayat 5 memang sama ya dengan Mbak DP, saya juga kaget waktu itu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya, saya sangat yakin ketika menzikirkan itu bahwa mungkin bagi kita manusia untuk penyembuhan, saya udah kepikirannya gimana ya, namanya juga otak yang kena ya, udah kepikirnya, udah sempat mau mikir yang nggak bagus, tapi segera saya buang, saya nggak izin, saya nggak mau pikirkan hal yang nggak bagus. Saya bayangkan senyum anak saya bayangkan dia tumbuh dewasa, saya bayangkan yang baik-baik lah pokoknya. Ya Allah. Bahkan sampai waktu udah positif gambarnya keluar ya, CT scan-nya. Ini Bapak Ibu lihat nih, kalau normal ini harusnya lingkarannya hitam semua. Tapi ini ada yang putih melengkung ini. Nah, inilah darah yang udah ditimpal di kepalanya putrinya. Mohon izin ya, kita harus segera operasi malam ini. Wow, keren, pengen kebangetan saya gitu. Ya, saya sama suami cuman saling karena udah ini lah, saya bersyukur banget ini. Udah kena ilmu MR kan, jadi sejak awal udah berusaha untuk tetap tenang. Karena Ibnu Sina mengatakan bahwa ketenangan adalah separuh dari obat kan. Allah. Harus gitu. Bahkan ketika suami bisik-bisik, Mama, yuk kita cari alternatif lain yuk. Mohon izin, saya ketika di tes TV saya thinking extrovert. Istilah thinking saya keluar, saya pakai logika. Saya udah jelas hanya satu, ini harus disedot. Saya percaya, Bismillah kita serahkan putri kita sama Allah, dan silahkan dokter. Semoga Allah melihat membahagiakan mereka semua yang udah membantu kami. Oh gitu ya, udah. Jadi saya nggak mau ambil situ, pasti malam itu juga. Pada awalnya nggak malam itu Ustaz. Kata susternya, perawatnya, ini Bun, dijadwalkan besok pagi ya jam 9 pagi. Dalam hati saya bilang gini, ya Allah, ini udah kayak gini nih, udah ketahuan seperti ini. Misalnya malam ini loh, saya malah tepat, saya malah setuju, saya malah lebih ridho. Saya cuma batin gitu doang, jurus LOP saya praktekkan.
nggak sampai 10 menit susternya bilang, Bu, barusan dokternya telepon bahwa putri ibu bisa dioperasi malam ini juga 1 jam lagi. Aduh, Allah. pengen dijesuk gitu ya, saya alhamdulillah. Itu artinya kayak ajaiban bagi saya ya waktu itu ya. Akhirnya karena saya juga nggak bisa bayangin harus nunggu 12 jam lagi untuk dia dioperasi kan. Nah, akhirnya dilakukanlah operasi itu. Nah, waktu itu saya dipanggil sama dokter bedahnya, orang tuanya Aziza gitu. Saya masuk karena suami saya harus mengurus anak saya yang satunya. Beliau ngomongnya santai banget. Begini ya Bu, permisi ya Bu, ini kan karena udah seperti ini, jadi saya permisi mau membuka tempat kepalanya putri ibu untuk bisa mengambil darahnya. Ibu banyak doa ya, ibu siap ya. Saya waktu itu pakai masker semua ya. Saya paksakan tersenyum selebar-lebarnya Ustadz. Dokter, lakukan yang terbaik. Dalam hati saya berdoa seperti ini. Ya Allah, Engkaulah penggenggam alam semesta. Engkaulah yang menciptakan putri hamba. Hamba serahkan putri hamba. Ketika saya sudah bilang seperti itu, hati saya langsung lega, langsung tenang. Karena siapa yang kita titipi bukan seseorang, bukan lagi manusia, tapi kan Allah, Sang Khalik, anak saya. Jadi saya lepas itu, hati saya seketika tenang, saya senyum. Awalnya memang saya paksa, tapi benar-benar saya rasakan saya ikhlas, saya ridho. Gitu. Lalu saya nambahin doa saya waktu itu, hanya mohon. Suaranya nggak keluar Bu Sulfi, suaranya mohon izin. Bentar, Ya. saya ulang ya. Jadi doa saya waktu itu, ya Allah, hamba titipkan putri hamba pada Engkau. Tolong jaga dia, hamba yakin Engkau akan berikan yang terbaik. Lalu saya tambahi, mohon izinkan hamba untuk membersamai dia hingga dewasa kelak. Jadi saya nggak minta dia disembuhkan seperti mungkin yang tadi ya. Tapi saya minta lebih dari itu. Kalau saya diberi kesempatan untuk membersamai dia, otomatis kan dia otomatis sembuh kan Ustaz? Saya mikirnya gitu. Para ayah, ketika kita mendoakan anak-anak kita, doa yang tertinggi, yang istilahnya kayak geduk gitu ya. Dia perlu yang nginggil. Jangan sekedar minta, oh dia pintar, dia begini. Tapi kayak Ustaz Nas sampaikan ya, jangan sekedar cetak anak kita jadi anak yang pintar, tapi cetaklah jadi anak yang ajaib. Ya kira-kira ya. Jadi kalau kita doakan tuh doa ke yang terbaik sekalian gitu. Itulah yang membuat saya yang melepaskan semua apa ya. Jadi saya udah tenang, benar-benar tenang. Saya udah nggak ngerasa sakit lagi. Walaupun tetap ya realitanya air mata terus ya bagian menunjuk pasti. Hati ini tenang. Maliku saya ini memotivasi juga pada sahabat semua. Mudah-mudahan Allah mampukan semua muslim sedunia untuk bisa ke Baitullah ya, umroh dan haji. Pengalaman spiritual saya waktu itu umroh, saya juga waktu itu jadi anak ibu gimana? Akhirnya setelah selesai operasi. Ya alhamdulillah perkembangannya dilanjut ya. Perkembangannya itu sangat luar biasa. Surat As-Sajdah ayat 5 itu sangat bekerja karena di beberapa case sebelumnya untuk bisa dia menjadi segera sadar itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi menurut saya itu udah gitu dia nangis. Nah, semakin dia nangisnya kencang itu semakin normal gitu. Jadi kalau ibu putra-putrinya nangis kadang maaf ya kurang sabar. Bagi saya waktu itu yang saya tungguin putri saya nangis. Bahkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi ketika putri saya nangis kencang-kencangnya itu bagi saya adalah keajaiban. Berarti dia sudah sadar. Subhanallah di sini sudah maghrib. Nah singkat cerita, step by stepnya itu sangat cepat. Bahkan ketika dokter anaknya datang, waktu itu saya sudah bisa memberi ASI pada anak saya. Jadi beliaunya bilang, mana ini katanya yang mau dicek? Lah udah sama mamanya gitu, udah nggak usah dicek langsung pindah kamar biasa. Allah dari itu kan. Jadi cepat sekali waktunya. Dan yang terakhir, saya juga nggak nyangka, ini pelajaran buat calon ayah atau bunda ketika mau punya anak ya. Tolong memang hanya berikan nama-nama yang baik.
Namanya anak saya Yasina Azizatun Najwa Makreza. Makrezanya Aziz. magnet rezeki. Magnet rezeki. Allah. Ini udah luar biasa. Ini alhamdulillah putrinya kuat banget. Allah. Allah. Mata nggak berhenti. Iya mungkin karena pengaruhnya Aziz. Al Aziz kan dia gagah perkasa. Ya pasti Iya. Allah ya. Jadi itu yang bisa saya sharing. Tapi apa hikmahnya dari ujian yang luar biasa itu? Saya yakin. Saya bilang sama suami, ya ujian kita bungkusnya segede ini. Pasti permen manisnya segede apa ya? Saya bercandain sama beliau, tapi untuk saling menguatkan kan. Ya udahlah kita tunggu. Dan kedarullah memang di Zama Reza ini memang luar biasa. Setelahnya memang rezeki seperti di seperti di suntak, seperti digelontorkan gitu. Setelah itu. Baik. Dan terakhir, Oke, udah maghrib juga di sana. Mungkin Ibu sambil berbuka, ya. terima kasih kepada Ustadz Nasrullah atas wasilah ilmu Allah, ilmu magnet rezeki. Beberapa trainer yang lain menghubungi saya, Bun, untung ya udah kenal ilmu MR. Banget, saya bilang gitu. Banget, kalau belum kenal, entah deh saya. Baik, alhamdulillah. Yang mulai belajar ilmu magnet rezeki, hati-hati dan siap untuk dipraktekkan. Siap. Ini dipelajari untuk dipraktekkan. Siap Dan itu dipraktekkan, ya. Rasakanlah bahwa Allah itu sangat-sangat maha baik dan skenario-nya pasti selalu yang terbaik. Baik, Saat ini alhamdulillah. perhatian pada anak-anak kami, keluarga semakin menyayangi, saling mendukung gitu. Hikmahnya yang lain. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, salam buat Magreza. Ya, Panggilannya siapa panggilannya? Ziza. Ziza Magreza. Salam sayang dari saya. Ya, Ustaz Selamat berbuka puasa Muhammad. juga buat Ibu. Salam buat Bapak juga, Ustadz Hadi. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Assalamualaikum Bu Sulfi. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi kita belajar dari Bu Sulfi tentang prosesnya ya. Jadi ternyata emang ada Pak Nas yang bisa menghadapi ujian musibah dengan tenang ya. Nah itu tadi ya. Karena ilmunya telah ya bismillah ya, atas izin Allah ya. Ilmu telah mengalahkan ya realita yang gak nyaman dalam kehidupannya ya. Bismillah, mudah-mudahan kisah Bu Sulfi dan juga tadi Ustadz Mustaqim ya kita bisa pelajari dan insya Allah praktekkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, nggak kerasa jam 17.38 di studio. Mudah-mudahan yang sudah berbuka puasa diterima amalan puasanya di hari ini. Dan sekedar mengumumkan ini alhamdulillah ya sudah meningkat di sedekah pesantren sudah di angka 60.087.000 rupiah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya doakan mudah-mudahan pesantrennya bisa segera terwujud ya. Alhamdulillah kita udah pindah apapun keadaannya, kita sudah pindah di tempat ini. Sekarang lagi ngerjain saung. Ini saung, ada 3 saung-saungnya tempat belajar dan ya beraktivitas di pesantren ini. Saya Nasrullah undur diri, sampai jumpa besok ya. Tiap hari kita belajar ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Nasrullah undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.